Rahayu Sagung Tumati. Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik sedikit tentang hal-hal yang berbeda dalam mistik kejawen. Kejawen tentu saja tidak memiliki kitab suci sebagaimana layaknya semua agama-agama yang ada. Karena kejawen bukanlah agama, melainkan pandangan hidup yang sudah turun-temurun ribuan tahun melalui proses interaksi antara manusia atau jagat kecil atau mikrokosmos dengan jagat raya atau jagat besar atau makrokosmos. Manusia dapat membaca rumus-rumus serta hukum alam yang ada dan berlaku meliputi tata kosmos. Pengetahuan akan rumus-rumus dan hukum alam lama-kelamaan mengkristal menjadi tatanan nilai kehidupan manusia dalam berhubungan dengan lingkungan alam dan seluruh makhluk. Nilai yang menghasilkan kebijaksanaan disebut juga nilai kearifan lokal atau local wisdom. Sebab itu, kitab suci bagi spiritual Jawa adalah rangkaian tata kosmo yang penuh dengan pola keseimbangan dan keselarasan yang harmonis. Semua itu dapat dibaca dan dilihat melalui bahasa alam. Lazimnya disebut sebagai sastra cendra atau segala kejadian dan peristiwa alamiah yang di dalamnya memuat hukum sebab akibat yang merupakan ketentuan alamiah. Hukum sebab akibat dan ketentuan alamiah yang berlaku di jagat raya ini lazimnya disebut hukum alam atau kodrat alam yang dapat menjadi barometer dan petunjuk hidup bagi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, kejawen juga mampu berasimilasi dan sinkretisme dengan nilai-nilai agama yang pernah ada di bumi Nusantara. Kitab suci kejawen adalah hidup itu sendiri, hidup yang meliputi jagat gumelar, terdiri dari kehidupan sehari-hari, kesejati di dalam diri, dan apa yang ada di dalam lingkungan alam sekitarnya. Semua itu disebut sebagai kitab sastra cendra. Cara membacanya bukan dengan ucapan lisan, melainkan dengan perangkat ngelmu titen yang berlangsung turun-temurun. Membaca kitab sastra cendra dengan menggunakan ngelmu titen, indera yang digunakan adalah indera keenam atau indera batin. Keberhasilannya ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam mengolah rahsa pangrasa, yakni rasa jati atau rahsa sejati. Di samping nilai-nilai kearifan lokal yang adiluhung, kejawen menjadikan nilai-nilai impor yang dinilai berkualitas sebagai bahan baku yang dapat diramu dengan nilai kearifan lokal. Keuntungannya justru terjadi proses penyempurnaan seperangkat nilai dalam pandangan hidup Jawa atau kejawen. Jika didefinisikan, mistik kejawen merupakan hasil dari interaksi nilai-nilai kearifan lokal yang terjadi sejak zaman kuno pada masa kebudayaan spiritual animisme, dinamisme, dan monoteisme hingga saat ini. Sikap terbuka, menghargai, dan toleransi serta dasar spiritual cinta kasih sayang membuat kejawen mudah menerima anasir asing yang positif. Berbeda dengan nilai agama yang bersifat statis, kaku atau saklek, dan anti perubahan, nilai-nilai dalam falsafah hidup Jawa bersifat fleksibel dan selalu berusaha mengolah nilai-nilai kebudayaan asing yang masuk ke Nusantara, misalnya Buddha, Hindu, Islam, Kristen, dan sebagainya. Yang terjadi bukanlah kebangkrutan nilai-nilai falsafah Jawa itu sendiri, sebaliknya justru mengalami penyempurnaan seiring berjalannya waktu. Hingga terdapat anekdot kalau nilai agama masuk sampai mendarah daging,
pandangan hidup Jawa bahkan balung sungsum hingga tidak pernah lapuk dan selalu eksis. Tidak hanya pada usia tua, bahkan masyarakat usia muda banyak pula yang diam-diam menghayati dan mengakui fleksibilitas dan kedalaman falsafah kejawen seperti kekuatan misterius. Terkadang semangat penghayatan dirasakan tiba-tiba muncul dengan sendirinya seperti panggilan darah. Ritual yang dilakukan oleh penghayat falsafah hidup Jawa, walaupun latar belakang keagamaan masyarakat Jawa berbeda-beda, namun memiliki unsur kesamaan dalam tata laksana ritual Jawaisme. Bedanya hanyalah pada bahasa yang digunakan dalam doa atau mantra, namun hakikat dari ritual adalah sama saja, yakni bertujuan untuk keselamatan. Selamatan adalah tata laku untuk memohon keselamatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Suci. Maka dalam ritual banyak terdapat upurampe atau syarat-syarat sesaji. Di dalamnya banyak sekali mengandung maksud permohonan doa kepada Tuhan yang Maha Esa. Misalnya pada saat bulan Ruah yang merupakan bulan arwah dilaksanakan secara selamatan nyadran. Bulan Ruah tepatnya 1 bulan menjelang bulan puasa, hendaknya orang memuliakan para arwah leluhurnya, mendoakannya agar mendapat tempat yang mulia, luhur dan suci. Dibuatlah ketan, kolak dan kue apem, berarti sedaya kelepatan nyuwun pangapunten, mohon ampunan atas segala kesalahan semasa hidup. Apem berarti afuun, adalah lambang permohonan ampunan kepada Tuhan. Dilanjutkan acara nyekar atau siarah dan gotong royong bersih-bersih serta merawat makam para leluhurnya sebagai wujud tindakan nyata rasa berbakti dan memuliakan pepundennya, yakni para leluhurnya. Karena bagi masyarakat mistik Jawa, berbakti kepada orang tua dilakukan tidak saja selama masih hidup, namun saat sudah meninggal dunia pun anak turun tetap harus berbakti kepadanya. Tidak ketinggalan pula acara bersih desa, sungai, hutan, sawah, ladang sebagai bentuk kesadaran diri untuk selalu menghargai alam semesta sebagai anugerah terindah Tuhan yang Maha Pemurah. Istilah ritual seringkali diartikan secara kurang profesional, dianggap hanya sekedar menjadi basa-basi tradisi yang irasional, kadang malah dianggap pula sebagai kegiatan buang-buang waktu, biaya dan tenaga alias mubazir. Secara ekstrim, ritual dikonotasikan sebagai kegiatan yang melenceng dari kaidah atau norma agama. Tuduhan itu sangat menyakitkan karena tentunya hanya terucap oleh orang-orang yang tidak mampu memahami apa makna yang sesungguhnya dari mistik dan ritual. Padahal ritual adalah tata laku yang melekat tidak bisa dipisahkan dari setiap agama, ajaran, tradisi dan budaya manapun di dunia ini. Dalam Buddhisme dan Hinduisme, Islam, Yahudi, Nasrani, Konghucu, Sakura dan lain-lain, banyak sekali terdapat berbagai ritual keagamaan. Mulai dari peringatan hari besar keagamaan hingga berbentuk tradisi agama, bahkan masyarakat modern, tradisi barat, masyarakat akademik, masyarakat medik, semua memiliki ritual-ritual khusus yang ditunjukkan untuk meraih kesuksesan, termasuk keselamatan. Dalam masyarakat Jawa, ritual selamatan atau selamatan menjadi mainstream penghayatan perilaku mistik kejawen. Di dalamnya terdapat simbol-simbol atau perlambang berupa sesaji, mantra,
upo rampe syarat-syarat tertentu. Semua upo rampe sesaji mengandung makna yang dalam. Adalah keliru besar mengartikan makna sesaji sebagai pakan setan. Bagi masyarakat Jawa sangat mengenal bahwa setan atau makhluk halus bukan untuk diberi makan, tetapi harus diperlakukan secara adil dan bijaksana, karena disadari bahwa mereka semua adalah makhluk ciptaan Tuhan juga. Manusia lantas tidak boleh bersikap negatif dan destruktif dengan mentang-mentang, semena-mena, takabur, arogan atau sombong kepada makhluk halus, karena sikap negatif itu hanya akan membuat manusia jatuh pada derajat yang hina. Itulah keluhuran pandangan hidup manusia yang sering dituduh sebagai masyarakat enggan kesadaran, primitif, dan tidak masuk akal. Sesaji merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal, karena dasar dari mistik adalah tindakan nyata. Sebagai konsekuensinya harus menghindari tabiat buruk, tong kosong berbunyi nyaring, atau banyak mulut saja, tetapi enggan menghayati dalam perbuatan sehari-hari. Maka dalam berdoa pun tidak cukup diucapkan melalui mulut. Rasanya kurang afdol atau kurang besar tekadnya dalam berdoa apabila tidak diwujudkan dalam berbagai simbol yang terdapat dalam sesaji. Misalnya, doa yang beragam hendaknya dilakukan secara tulus, suci, hati yang putih bersih, tidak terpolusi nafsu duniawi, dan ditunjukkan hanya kepada Hyang Widi atau Tuhan yang Maha Tunggal. Maka hal itu diwujudkan dalam bentuk tumpeng nasi putih berbentuk kerucut, besar di bawah, runcing di bagian atas, bubur merah dan bubur putih dalam bancakan weton sebagai lambang ibu dan bapa. Hendaknya anak selalu ingat pada pengorbanan orang tua sejak ia di dalam kandungan ibu, lalu dilahirkan dan diasuh hingga dewasa dan mandiri. Bubur merah silang bubur putih merupakan gambaran hubungan ibu dengan bapak, diikat dengan tali cinta kasih yang tulus sampai membuahkan anak sebagai anugerah buah cinta, dilambangkan dalam bubur baru-baru, yakni bubur putih ditumpangi parutan kelapa dan gula merah. Dan masih banyak lagi contoh yang dapat kita pelajari satu persatu maknanya secara esensial. Ilmu kesaktian sejati. Kesimpulan dari semua itu, kejawen merupakan ilmu metafisika yang transenden dan bersifat terapan. Perilaku mistik merupakan upaya yang ditempuh manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Mendekatkan diri atau upaya manunggal jati diri dengan kehendak Tuhan atau sumaroh. Sikap sumaroh merupakan wujud dari sikap manembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sikap manembah inilah yang menjadi pedoman utama dalam menghayati mistik kejawen. Muara dari perjalanan spiritual pelaku mistik kejawen tidak lain untuk menemukan lautan rahmat Tuhan berupa manunggaling kawula kelawan Gusti, atau sifat roroning atunggil atau dwi tunggal, eneng ening, untuk masuk ke alam sunyaruri, meraih nibbana, menggapai nirwana, jalan wusul menuju wahdatul wujud. Dengan pencapaian pamoring kawula Gusti akan menciptakan ketenangan batin sekalipun menghadapi situasi dan kondisi yang sangat gawat. Karena di antara manusia sebagai makhluk dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta terjadi titik temu yang harmonis, batin manusia selalu tersambung dengan ketenangan
lantaran energi Tuhan menjadi dasar atas segala tindakan yang dilakukannya, atau diistilahkan sebagai sesot ia manjing embanan ing batin amengku lair. Sesotya adalah ungkapan yang mengandaikan Tuhan bagaikan permata yang tiada tara, permata yang menyatu ke dalam embanan. Embanan sebagai ungkapan dari jasad manusia, Tuhan yang bersemayam di dalam batin atau imanen, meliputi seluruh yang ada di dunia ini. Jika manusia berhasil menembah, otomatis ia akan menjadi manusia yang sakti mandraguna. Kesaktian sejati bukan berasal dari usaha yang instan, hanya dengan rapal wirid semalam suntuk atau membeli dengan mahar. Namun kesaktian itu diperoleh seseorang apabila berhasil menghayati sesotya manjing embanan ing batin amengku lair. Seseorang selalu menembah dalam setiap perbuatannya. Ciri khas orang yang kesaktiannya berkat menembah atau kesaktian sejati atau ilmu putih, apabila perilaku dan perbuatan sehari-harinya selalu sinergis dengan sifating Gusti. Welas tanpa alis, kebaikan tanpa pamrih, jasad, nafsu duniawi, tidak menyakiti hati, tidak mencelakai dan merugikan orang lain, dilakukan dalam kurun waktu lama, tidak angin-anginan atau pelin-pelan, dilakukan secara konsisten, teguh dan penuh ketulusan, serta kasih sayang tanpa pilih kasih. Begitulah sahabat kitab mawas diri sekelumit tentang hal-hal yang berbeda dalam mistik kejawen. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.